Bapak Ibu sudah dapat? Haleluya. Anak sekolah minggu tolong dituntun ke samping bego sekolah minggu ya, supaya sekolah minggu di samping kita boleh sama-sama mendengarkan firman. Sekali lagi saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri, kita baca renungkan firman Tuhan ini. Pencobaan di padang gurun. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpasangan 2 hari dan 4 malam, akhirnya dapatlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan menetapkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemudahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Dengarlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pencobaan adalah sebuah ujian bagi iman Kristen. Ya. Masa-masa sulit, masa-masa kelimpahan adalah ujian bagi iman Kristen. Oleh sebab itu, seorang Kristen tidak akan lepas dari yang namanya pencobaan, baik ketika dia melimpah maupun ketika dia kekurangan, baik ketika dia sehat maupun ketika dia sakit, baik ketika dia mempunyai sesuatu maupun tidak, atau belum mempunyai sesuatu. Semua adalah pencobaan, semua adalah ujian. Baik ketika dia sukses ataupun dia belum sukses. Ya Bapak Ibu. Baik ketika dia sudah dapat pekerjaan maupun belum dapat pekerjaan, ini adalah ujian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagian penting yang harus kita pelajari, bagaimana seorang Kristen dapat belajar ketika dia sakit sehat, punya sesuatu atau tidak, kelimpahan atau kekurangan, bagaimana dia belajar untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, dalam Matius pasal 4 ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri dicobai oleh iblis. Itu artinya bahwa tidak satupun manusia yang tidak lepas dari pencobaan. Tuhan Yesus sendiri saja dicobai oleh iblis. Tapi uniknya Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia menang, bagaimana dia mengatasi kuasa kegelapan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa usir kuasa kegelapan itu? Bisa dengan kuasanya, betul? Dia menciptakan segala sesuatu. Dia Allah, Alfa dan Omega. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi unik, Tuhan Yesus tidak menyatakan kuasanya untuk menaklukkan kuasa iblis. Kenapa? Karena ini penting untuk juga bagi umat Kristen, ya, bahwa jangan kita katakan, oh karena dia Tuhan, dia mampu mengusir setan. Tidak juga. Mari kita lihat dalam bagian ini, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan cara bahwa bagaimana orang bisa menang atas pencobaan. Nggak percaya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu punya sesuatu, itu adalah pencobaan. Ketika Bapak Ibu tidak punya sesuatu, itu juga sebuah pencobaan. Ketika Bapak Ibu diberikan sesuatu, itu juga
sebuah pencobaan. Ketika Bapak Ibu belum punya sesuatu juga sebuah pencobaan. Ketika Bapak Ibu sudah punya anak mantu, itu sebuah pencobaan juga. Tetapi ketika Bapak Ibu belum punya anak mantu, juga sebuah pencobaan. Ketika Bapak Ibu punya harta, punya mobil, punya motor, punya suami, punya istri, itu adalah sebuah pencobaan. Tapi ketika tidak punya pun atau belum punya pun, itu sebuah pencobaan. Karena itu, adakah kita yang lepas dari pencobaan? Tidak ada yang lepas dari pencobaan. Ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Storting suami setiap bulan, setiap hari tinggi, itu sebuah Ibu takut ya Bu. Kalau storting suami, penarikan suami dari lapangan rendah, itu sebuah Bapak Ibu kalau ini bilang ini cepat sekali, yang tadi dibilang ini enggak sebuah pencobaan. Tetapi kalau yang sulit-sulit mengatakan itu sebuah pencobaan. Kita mesti real, kita mesti fair bahwa apapun keadaan kita. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior. Dulu saya belum punya istri, rasanya ingin punya istri. Saya pikir setelah saya punya istri, persoalan saya selesai. Ternyata persoalan makin bertambah karena tanggung jawab bertambah. Dulu saya pikir kalau saya sudah punya anak, rasanya tuntas semua persoalan ini, gosip-gosip orang semua hilang. Tapi setelah punya anak pun gosipnya bisa tetap ada, persoalan bisa tetap ada. Dulu saya berpikir kalau punya mobil, saya punya persoalan persoalan akan menurun. Tetapi setelah punya mobilnya juga rusak misalnya, akan menjadi sebuah pencobaan, persoalan. Artinya Bapak Ibu, tidak ada kita yang bisa lepas dari pencobaan. Tetapi apakah kita bisa menang atau tidak? Baik anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, hamba Tuhan, kita mesti bisa menang atas pencobaan. Karena kita tidak lepas dari pencobaan. Dalam hidup perjalanan hidup kita, ujian tidak pernah berhenti. Ujian tidak pernah berakhir. Entah kita sukses atau tidak, sukses kita sebuah ujian. Kenapa? Karena di dalamnya kita bisa melihat bagaimana ketika kita sukses, apakah kita melupakan Tuhan, apakah rumah tangga kita semakin baik-baik. Ada orang belum punya apa-apa dalam keluarga, masih bisa makan sama-sama. Setiap hari ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, betul? Tapi ketika dia pun sudah punya sesuatu, makan pagi di Bogor, makan siang di Bandung, makan malam di Jakarta, enggak lagi ketemu suami, enggak lagi ketemu istri, enggak lagi ketemu anak. Ini sebuah pencobaan. Karena itu kita nggak bisa lepas dari sebuah namanya pencobaan. Tapi jangan takut menghadapi sebuah pencobaan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan bagaimana supaya saya bisa menang dalam pencobaan, bagaimana supaya saya bisa tetap kuat dalam pencobaan, bagaimana supaya saya bisa bersaksi tentang Tuhan ketika saya dalam pencobaan. Ketika saya melimpah maupun saya kekurangan, ketika saya sakit maupun ketika saya sehat. Haleluya. Haleluya. Ya, kita mesti belajar ya. Bagaimana? Siapa yang bisa menang atas pencobaan? Bagaimana caranya supaya saya bisa menang atas pencobaan? Yang pertama adalah kita mesti punya yang namanya, sama-sama kita katakan temanya apa? Coba lihat. Yang pertama adalah bagaimana supaya saya menang atas pencobaan. Yang pertama saya harus memiliki integritas. Apa ini integritas hukum? Ya. Makanan apa ini? Integritas adalah sebuah komitmen atau konsistensi atas perkataan dengan perbuatan dalam keyakinan Kristen dilandaskan dengan iman. Ini integritas adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang dipegang kuat. Ada keseimbangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Ini poin-poinnya, ya. Ya. Dalam integritas ada kebenaran. Ada kebenaran. Suka kebenaran, melakukan kebenaran, memikirkan kebenaran.
Lalu ada etik atau etika, yaitu boleh atau tidak di dalamnya ada. Lalu nilai-nilai yang lainnya ada berbagai poin yang lainnya yang bisa kita lihat dalam integritas. Ini yang dikatakan bahwa apabila ingin menang dalam pencobaan, maka seseorang mesti punya yang namanya integritas. Apa ini tulisannya? Bapak Ibu, kebaca enggak? Enggak kebaca? Yaitu seimbang antara apa yang ditindakan, ini tindakan ya, ini adalah ucapan. Inilah sebuah integritas. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali ya. Apa yang dibutuhkan? Kamu harus mengenal diri kamu sendiri dan apa yang kamu percaya. Kenal diri sendiri. Siapa yang saya percayai dan juga dapatkah saya dipercayai? Ini adalah berkaitan dengan yang namanya integritas, Bapak Ibu. Integritas adalah sebuah komitmen dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan dalam keyakinan Kristen, yaitu dilandasi dengan yang namanya iman. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu dalam bagian ini. Penting sekali. Coba kita lihat. Ayat ini berkata, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 3. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus Bapak Ibu pernah puasa? Siapa sini yang pernah puasa? Puasa, oke. Kita pernah puasa. Puasa 1 hari lapar kan? Saya pernah puasa 1 minggu. Bu Gembala tahu waktu di kampus. Saya ini masuk sekolah, susah sekali mengerti. Berdoa juga nggak bisa saya sekolah kita. Apalagi memahami Alkitab. Akhirnya saya berpuasa sama Tuhan. Saya nggak minta uang, nggak minta sponsor. Saya minta supaya Tuhan mempertegas, perjelas panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak minta uang, enggak. Perjelas panggilan, dan Tuhan menolong saya. Akhirnya saya bisa mengerti tentang firman Allah. Ya, ini tentang doa dan puasa. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, 6 hari 6 malam aja saya rasa itu sudah kering rasanya. Apa? Orang dekat dengan tanggung. Punggung ini rasanya sudah panas sampai dari atas sampai ke bawah. Tapi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu wajar tak lapar? Wajar tak? Wajar lapar. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat. Ketika Yesus lapar, lalu datang si pencoba dan berkata, jika engkau anak Allah, kata anak Allah menyatakan bahwa Yesus adalah berasal dari Allah. Anak Medan asalnya dari anak Bandung, berasal dari Bandung. Bukan berarti Bandung beranak atau Medan beranak. Itu menunjukkan asal usul kan gitu. Anak Cianjur berarti berasal dari Cianjur. Ya, kalau Yesus dikatakan anak Allah karena dia berasal dari surga. Ya, karena dia adalah Allah. Bukan berarti Allah beranak. Ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. Kira-kira ini kebutuhan Yesus enggak waktu itu? Hah? Betul nggak? Kebutuhan nggak? Kebutuhan, karena Tuhan Yesus sedang lapar. Yesus mewakili manusia. Tuhan yang turun dari surga menjadi manusia, menyatakan bahwa dia manusia sejati ketika turun ke dunia, karena manusia sudah berdosa dan tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Maka Tuhan manusia butuh juru selamat turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Karena itu dalam pemahaman Kristen, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan yang turun dari surga, bukan usaha manusia. Kalau usaha manusia kita nggak butuh Tuhan. Kalau saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri, ya ini penting ya. Dikatakan manusia butuh makanan nggak? Butuh dong. Kita kan butuh makan. Berapa kali satu hari makan? Tergantung. Kalau saya kadang-kadang sudah 2 kali. Tergantung minum. Minumnya bagus, bisa 4, 5 kali, 6 kali satu hari kan gitu ya.
Tapi kalau minumnya misalnya telur coplok, nah cukuplah 2 kali satu hari. Nanti nama bayi sulit. Ini penting sekali. Yesus lapar. Ini adalah kebutuhan manusia. Kemudian Bapak Ibu, coba lihat Bapak Ibu lihat ayat 6 sampai 5 sampai 6. Kita lihat ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah dan engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bisa nggak Tuhan Yesus jatuhkan dirinya ke bawah? Bisa, karena dia memang Allah. Kira-kira mati enggak? Dia Allah, dia mampu melakukan segala sesuatu. Ini adalah kehormatan, angkat. Oh, anak presiden, kan gitu ya? Oh, anak bupati, oh, anak pejabat. Bangga nggak? Jadi Tuhan Yesus dalam posisi sebagai Allah. Ini iblis tahu bahwa dia Allah. Jadi iblis ingin mencoba supaya Yesus menyatakan kebesarannya, kemahakuasaannya, bahwa dia adalah Allah. Kira-kira Tuhan Yesus jadikan nggak batu jadi roti? Hah? Enggak. Kira-kira Bapak Ibu baca, Yesus menjatuhkan dirinya nggak dari bumbungan bait Allah ke bawah? Enggak kan? Artinya clear ya? Wah tidak. Yang ketiga coba kita lihat ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua dunia dan kemegahannya, dan berkata, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Manusia butuh harta, dan Yesus mewakili manusia dicobai iblis. Bagaimana apabila aku kasih engkau jabatan, aku kasih engkau harta? Kira-kira Bapak Ibu mau nggak kalau dikasih uang? Hah? Jangan keluar dari kiri kanan. Jatuh aja dompet orang nggak tanya-tanya langsung ambil. Misalnya kan gitu ya. Betul nggak? Manusia butuh harta nggak? Butuh nggak kehormatan? Butuh nggak makanan? Butuh banget. Orang hagabiun hasanatun dan sebagainya. Makanan-makanan semua, harta kejayaan, kita butuh semuanya. Tetapi Yesus menunjukkan bagaimana dia tidak mengikuti kemauan iblis. Meskipun dia lapar, meskipun dia punya kuasa, meskipun secara manusia dia butuh harta, tetapi dia menunjukkan bahwa dia tidak tunduk kepada kuasa iblis. Itu yang disebut dengan namanya integritas. Makanan tidak segala-galanya, pangkat tidak segala-galanya, ya, harta tidak segala-galanya, semua yang dari dunia tidak segala-galanya. Ya, katakan bahwa manusia butuh makanan, amin. Manusia butuh kehormatan, amin. Atau sudah nggak semua manusia yang butuh penghormatan di sini. Biarlah harga diri saya jatuh, nggak apa-apa. Butuh nggak harga diri? Butuhlah. Saya harga diri saya sudah kau injak-injak katanya. Padahal belum diinjak-injak harga dirinya juga ya. Manusia butuh nggak harta? Butuh. Kalau bisa gaji kita naik terus kan gitu ya, betul? Betul ya. Tiap bulan naik, 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 tiap bulan naik. Hah? Betul nggak? Kita kan butuh harta. Ya, Pak Baryawan, butuh harta nggak? Butuh sekali, kita butuh harta. Coba lihat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat lagi ini. Tuhan Yesus tidak terserah dengan semua tawaran iblis. Artinya dalam bagian ini, Tuhan Yesus menunjukkan, jangan katakan bahwa Yesus itu Allah, tapi Dia sudah menunjukkan bahwa perlunya semua integritas, keyakinan siapa diri saya, siapa yang saya sembah. Pantaskah saya melakukan ini di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Integritas. Ketika menghadapi sebuah pencobaan, kalau orang tidak punya integritas, maka dia akan
menang dalam pencobaan. Dia akan jatuh dalam pencobaan dan dia akan lemah karena sebuah pencobaan. Bukan berarti manusia tidak butuh harta, tidak butuh pangkat. Tidak, Bapak Ibu. Manusia butuh segala sesuatu, tapi itulah yang Tuhan tunjukkan dalam bagian yang tentang pentingnya sebuah integritas. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali, ya. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5 sampai 8, ya. Aku sekali-kali tidak akan biarkan kau, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau miliki. Karena aku sekali-kali tidak membiarkan. Jangan sampai engkau menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Kita butuh uang enggak? Butuh. Tapi kita bukan, jangan sampai diperhamba oleh uang. Tujuan hidup kita cuma uang. Itu yang dimaksudkan dengan sebuah integritas, ya. Karena ada orang hanya karena uang dia melakukan sebuah kejahatan hanya untuk sebuah uang, ya. Uang benda mati. Kita di benda hidup. Yesus datang ke dunia bukan untuk benda mati tapi untuk makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu terpilih, yaitu Yesus memilih manusia untuk diselamatkan. Ya, dan itu yang Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Apakah pertanyaannya, apakah kita punya integritas enggak? Coba tanya kiri kan, punya integritas enggak? Kalau ada suami ini sebelah enggak apa-apa, lepas itu. Pak, ada bukan integritas? Coba tanya sama sebelah kiri kanan. Masih punya integritas enggak? Jangan-jangan kita sudah enggak punya integritas kan? Punya sebuah keyakinan enggak? Itu nabung, empong, sim, kok punya integritas enggak? Butuh uang enggak? Butuh kehormatan enggak? Butuh pangkat enggak? Butuh. Tapi ini bukan segala-galanya dalam hidup saya. Ini mesti dipegang. Kalau kita nggak pegang ini, maka kita menjadi hamba harta, hamba makanan, hamba jabatan. Tidak sedikit pejabat yang korupsi karena tidak punya integritas. Ya, tidak punya integritas. Ada prinsip iman yang kita junjung dalam hidup kita. Ada nggak prinsip iman? Kalau sesuatu kita bungkus dengan iman, keluar dari iman, lahir dari iman, dan bagi iman. Siapakah Tuhan kita? Harta, pangkat, jabatan, uang, makanan. Apakah salah sebagai kecukupan? Salah nggak berkecukupan? Salah nggak? Salah nggak kita kaya? Salah nggak kita kaya? Nggak salah, tapi kita mesti punya integritas melebihi daripada gaya kita. Haleluya. Sehingga kita berpakaian, kita pilih pakaian kita yang cocok dengan integritas kita. Kan itu Bapak Ibu ya, haleluya. Jangan Bapak Ibu lebih rapi ke pesta daripada ke gereja. Kan gitu? Anak-anak muda, kan gitu. Berangkat ke gereja, ke bawah sudah bagus, di atas satu jari. Tidak salah. Kalau ke pesta silakan. Tapi ke gereja kita nggak usah mempertontonkan tubuh kita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Penting sekali. Integritas penting sekali. Siapa saya? Punya nilai nggak saya? Punya harga diri nggak saya? Punya Tuhan nggak saya? Bisa nggak saya melihat segala sesuatu dengan iman? Ini penting sekali. Apakah salah? Tidak salah. Tidak dosa menjadi kaya, menjadi artis. Salah nggak? Tidak salah menjadi artis, menjadi pejabat, menjadi terkenal. Tidak salah. Tetapi kita tidak perlu. Tidak, jangan sampai kita diperhamba oleh dunia. Ya, kita berjuang mencukupi kebutuhan kita, bekerja berusaha, tetapi kita tidak diperhamba oleh pekerjaan kita. Kita tidak diperhamba oleh harta kita. Kita tidak diperhamba oleh apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan sampai besar pasak daripada diam. Pendapatan 100.000 satu hari misalnya, COD-nya 300.000 satu hari. Itu tidak seperti ini. Integritas kita sudah tunjukkan. Siapa saya? Siapa Tuhan saya? Cocok nggak saya melakukan ini? Pantas saya melakukan ini enggak? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Penting sekali bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan.
dalam Matius pasal 26 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya? Lebih baik memiliki harta sedikit tetapi kita punya integritas daripada kita punya harta banyak tapi kita tidak punya integritas. Kenapa? Karena harta kita itu telah memperbudak diri kita. Harta kita itu lebih penting daripada nilai-nilai iman. Bukan tak penting, penting banget. Pentingkah hidup apa? Perlu dong. Lipstik perlu ganti, betul nggak ibu-ibu? Betul dong. Dulu mereknya apa? Yang dulu. Sekarang mereknya apa? Mirabella. Apa? Perlu diganti, perlu nggak? Perlu dong. Wah, mesti tahu itu, gitu ya. Sehingga kalau sudah pakai lipstik ibu-ibu, jangan diganggu. Ngambek-ngambek pulang, biasanya stop. Pakai lipstik yang berkurang. Tapi nggak di sini, kan gitu. Di sana sini. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Orang yang dihamba oleh dunia akan menjadikan perkara dunia menjadi Tuhan atas dirinya. Orang yang dihamba oleh perkara dunia tidak mampu melihat kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang dihamba oleh perkara dunia lebih mengutamakan perkara jasmani daripada rohani. Jam ibadah bisa lupa jam berapa ya kita ibadah. Tetapi janji sama nasabah tidak bisa lewat 1 menit. Bila perlu kita duluan menunggu di depan pintunya. Bang, besok jam 3 ya. 2:30 jangan-jangan kita sudah ada di sini. Betul? Ibadah datang paling terakhir, pulang paling duluan. Ini penting Bapak. Orang yang punya integritas, ini jamnya ibadah. Ada pembeli datang, ada nasabah datang, ada yang antar uang, ada uang arisan tembak datang. Nanti ini jamnya saya menghadap Tuhan. Haleluya. Ini penting sekali. Ini namanya orang punya integritas. Haleluya. Anak-anak muda, ya, anak-anak muda penting sekali punya integritas, Kak. Kalau cowoknya, pacarnya datang, sudah jam 10 malam belum pulang, bilang, "Bang, ini bukan jam perkunjungan, bukan jam besuk. Ini jamnya untuk tidur." Pulang dia sakit hati, biar dia pulang sakit hati, asal dia tahu kita punya integritas. Haleluya. Bisa paham anak-anak muda? Ya, usia tua saya belum punya jodoh. Enggak apa-apa. Kalau Tuhan nanti kasih, pasti Tuhan akan kasih bagi kita. Tapi kita harus tunjukkan. Sebelum menikah nggak boleh tidur di rumah saya. Apalagi punya anak laki-laki itu pintar alasannya. Terus udah jam 11 hujan lagi kan gitu ya. Bagaimana cuma rintik-rintik. Tidur di sini tak saya, biar cuma di ruang tamu kan gitu ya. Biar cuma di ruang tamu kan. Gitu ya. Pelan-pelan bergeser kalau sudah semakin malam. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Haleluya. Berat sekali. Penting sekali. Laki-laki mah datang dari sana, dia hujan deras juga jam 12 malam dia bisa datang, jam 7 malam juga bisa datang. Masa cuma hujan rintik-rintik dia alasan dia nggak bisa pulang. Pulang. Kata bapak aku pulang. Kata bapak emak aku pulang. Nggak boleh tidur di sini. Haleluya. Penting sekali. Ini namanya kuncian integritas. Tunjukkan. Oh, siapa mah dia anak muda, masih muda sekali siapa? Anaknya sudah 4. Kan gitu ya. Jangan bangga dengan puji-pujian seperti itu. Tunjukkan bahwa kita adalah laki-laki yang punya
integritas, punya iman. Haleluya. Iya, jangan biasakan Noel. Nanti biasa nanti jari kita jadi bengkok nanti. Ya. Kita ini laki-laki yang punya harga diri. Harga diri saya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau lihat istrinya nggak kuat langsung apa? Kalau pakai kacamata. Tapi kalau lihat istri orang nggak pakai kacamata bisa kelihatan terus. Kalau bisa terus kemana dia terangkat. Ini nggak punya integritas. Kalau kita punya integritas, tunjukkan dirimu. Saya orang yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. Ini penting sekali. Ini namanya integritas. Anak muda, ya Pak, ketemu saya coba. Matanya melotot, anaknya sudah 3. Maksudnya laki-laki itu. Kita mesti ngerti batasan-batasan yang namanya integritas. Tahu jamnya ibadah. Hari apa hari ibadah kita, gereja kita? Hari ini. Oh lupa. Ternyata hari Minggu hari ini. Wah. Bayangkan nasabah kita di ujung pulau sana, di ujung wetan sana, dari apa? Cibeber bisa tiba-tiba muncul di Purwakarta. Enggak ada satupun yang hilang. Catatannya lengkap catatannya. Minggu ini yang nggak bayar ini, minggu ini nggak bayar. Tapi ibadah dan ibadah apa? Sudah berapa kali ibadah nggak 1 bulan? Jangan-jangan sudah nggak datang ibadah kan itu? Iya. Saya pernah itu ketemu di Cianjur. Tiba-tiba sudah di Padalarang. Tiba-tiba sudah di Cimahi. Wah hebat banget Bapak ini ya. Maha hadir di Cianjur, hadir di Padalarang, hadir di Cimahi, tapi jarang hadir di Indonesia. Ini namanya integritas. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kira-kira menyinggung nggak? Tersinggung nggak? Atau terberkati? Terberkati ya pasti. Kalau tersinggung mesti berubah. Ya. Kalau terberkati. Jaga ibadah. Maaf, bukan kami nggak butuh uang, Mbak. Ini beli telur nih 12 kilo. 1 kilo untungnya 3.000. 12 kilo. Wah, kali 3. Berapa ya Bapak Ibu? 36.000. 5 menitnya saya layani dia. 10 menitnya saya layani dia. Dapat 35.000 ini ya. Betul deh, 36.000 gitu ya. Dapat 36.000. Kan lumayan. Toh nggak ketinggalan khotbah kan? Tapi jamnya ibadah kita mesti siap. Haleluya. Ini penting. Coba Pak Ibu lihat saudara kita. Sholat Jumat, sholat syariat. Wah, mereka sangat tekun. Saya sangat kagum. Ya. Bapak Ibu saudara. Jadi bagaimana supaya saya menang atas pencobaan? Entah saya kelimpahan kekurangan. Pertama apa? Bapak Ibu punya apa? Integritas. Coba tanya kiri kanan, punya integritas nggak? Coba tanya kiri kanan. Ya dong, dope integritas. Menghidup Tuhan itu sama integritas. Minta sedikit integritasnya. Ya, nggak bisa diminta. Integritas itu lahir dari iman. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya saya menang atas pencobaan? Entah saya kelimpahan, kekurangan, sakit atau sehat. Yang kedua apa katanya? Sama-sama baca. Saya hidup dengan firman Tuhan. Ayat 3, ayat 4, ayat 7, ayat 10. Dikatakan dalam bagian ini itu mendasari hidup mendengar firman. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar firman? Amin. Membaca firman. Pernah nggak Bapak Ibu baca firman? Merenungkan. Pernah nggak Bapak Ibu merenungkan? Memikirkan. Ada orang baca, dengar, masuk telinga yang kanan, keluar telinga kiri. Nggak sampai untuk dipikirkan, nggak sampai untuk dihati. Tapi dikatakan mendasari hidup dengan firman Allah, dia mendengar atau membaca dan juga merenungkan, mengerti enggak? Sehingga mudah untuk melakukannya. Kira-kira Bapak Ibu mengerti enggak khotbah ini? Mengerti enggak? Kalau Bapak Ibu nggak mengerti, maka Bapak Ibu nggak bisa melakukannya ketika pulang dari rumah.
Tentu Bapak Ibu, jangan takut kalau bertanya. Selesai ibadah, Pak Gembala, kayaknya saya nggak ngerti lagi. Ibu Gembala atau siapapun anggota, datang, tanya. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat. 3 kali Tuhan dicobai, Tuhan Yesus dicobai. Pencobaan pertama apa? Batu menjadi. Yang kedua? Yang ketiga? Makan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menunjukkan bagi kita? Jangan kita katakan dia Tuhan, dia mampu. Tapi apa kata Tuhan dalam bagian ini? Coba lihat Bapak Ibu. Ayat 4 dikatakan dalam bagian ini. Tetapi jawab Yesus menjawab, ada tertulis. Lalu ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Ya kan gitu ya. Lalu ayat yang berapa? Ayat 10 sama-sama kita baca. Maka ia berkata Yesus padanya, enyahnya iblis, sebab ada tertulis. Jadi Tuhan tidak menggunakan kuasanya, Tuhan menggunakan apa? Firman Tuhan, firman-Nya menjadi landasan. Maka ini menjadi pedoman bagi orang Kristen. Bagaimana menang atas pencobaan, yaitu mendasari hidup berdasarkan firman Tuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya mendengar, pentingnya membaca, pentingnya merenungkan, pentingnya mengerti serta melakukan firman. Tidak menggunakan kuasanya Tuhan menaklukkan iblis, tetapi menggunakan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jangan kita katakan ada tertulis, tapi di mana? Ada tertulis. Di mana itu? Tidak tahu di mana ya. Jangan sampai seperti itu. Di mana? Apa isinya? Lebih parah lagi kan? Betul nggak? Coba Bapak Ibu, ada nggak ayat dengar? Ingat ayat firman Tuhan. Bapak Ibu tempat ini. Ada nggak? Siapa di sini Bapak Ibu yang ada ingat satu ayat firman Tuhan? Nggak ada. Satu ayat firman Tuhan. Nggak usah saya sebutkan. Nggak usah disebutkan. Ada nggak ingat? Bisa nambah Tuhan. Ada nggak? Ini. Bagaimana kita mau melawan kuasa iblis godaannya? Ingat juga nggak ingat? Bagaimana saya ingat? Hadir juga jangan hadir. Bagaimana saya tahu? Nggak ngerti juga nggak ngerti kan gitu. Saya mau tanya, khotbah minggu lalu di mana? Dan bicara tentang apa? Ayo. Jangan diakhirkan ada jawaban di sana. Hah? Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Penting sekali. Ada 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Tetapi bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ini menunjukkan bagi kita ketika kita menghadapi sebuah pencobaan, entah kita dapat bakat atau kehilangan bakat, kita mesti katakan ada tertulis. Katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-14, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap di jalan Tuhan. Ya. Ya. Kemudian Roma 10 ayat 17, iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan maka iman timbul. Mazmur pasal 19, firman adalah perintah dalam hidup. Mazmur 19 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjaga hidup. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, rumah tangga, apapun yang dilakukan yang digumuli, entah sedang dapat sesuatu, hilang sesuatu, entah sakit atau sehat. Ketika kita tahu firman Allah, mendasari hidup dengan firman Allah, maka kita berkata, Tuhan tidak pernah salah dalam hidup saya. Haleluya. Kita gunakan apa yang bisa kita tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan, penting sekali bagi kita sebagai orang yang Kristen. Bagaimana ketika saya menghadapi sebuah pencobaan, ya? Dengan demikian ketika kita melihat menghadapi muslihat si jahat, Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan,
Pedang roh, gunakanlah firman Tuhan. Siapa Bapak Ibu yang tidak punya Alkitab, kasih tahu sama saya. Saya kasih Alkitab. Kalaupun tidak ada di situ, saya akan beli. Asal Bapak Ibu mau baca Alkitab. Kasih tahu sama saya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Inilah kebenaran. Kami hamba Tuhan menghormatkan, tidak menghormatkan yang lain. Kami menghormatkan firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah adalah dasar hidup orang Kristen. Kita dihakimi oleh firman Allah. Kita diberkati karena melakukan firman Allah. Kita melayani karena firman Allah. Jangan lakukan sesuatu apabila firman Allah tidak ajarkan bagi kita. Nanti kalau ada persembahan-persembahan di depan juga, kita gunakan firman Tuhan. Berdasarkan firman Allah, kita beri pembangunan karena firman Allah. Kita beri persepuluhan karena firman Allah. Kita berikan diakonia karena firman Allah. Kita berikan pengkhotbah karena firman Allah. Lakukan segala sesuatu firman Tuhan, bersumber dari dalam makanan rohani yang menyehatkan, menguatkan kita, serta memberikan bagi kita kemampuan untuk menghadapi berbagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu, lakukan segala sesuatu berdasarkan firman Allah. Ketika kita beribadah, persiapkan pakaian kita yang terbaik untuk kita beribadah. Karena kita sedang menghadap Tuhan. Bapak Ibu kira-kira sama nggak pakaian Bapak Ibu ketemu sama adik dengan ketemu dengan mertua? Pasti ketemu dengan mertua lebih apa? Lebih sopan, betul nggak? Betul nggak? Iya. Ketemu kepala desa dengan ketemu camat sama nggak? Ketemu bupati sama nggak? Saya bilang bupati, kan begitu bajunya, pakai celana jeans dan sebagainya. Ya. Ketemu pejabat aja kita mesti persiapkan yang terbaik. Apalagi ketemu kita. Kalau kita, aku nggak punya pakaian, cuma ini pakaian yang terbaik. Nggak apa-apa, kalau itu pakaian kita yang terbaik, pakailah yang terbaik. Ketika Bapak Ibu pergi dari rumah mau beribadah, persembahan, siapkan. Ini persembahan, ini persembahan, ini persembahan. Kita mesti komitmen. Ini adalah persembahan. Kita sedang mencetak kantong persembahan untuk amplop ya. Jadi kita tidak lagi memberikan dikucuk-kucuk gitu lalu ya. Kita berikan amplop nanti. Kita sedang upayakan itu mencetak. Persiapan terbaik. Ya, jangan sampai sudah dekat rumah, sudah dekat gereja, kita berubah pikiran. Bukan lagi kan gitu ya. Kalau bisa dicari yang paling kecil, padahal kita mampu melakukan. Bagaimana saya cuma bisa punya uang sepiara? Gak apa-apa. Saya katakan Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan mau kita lakukan yang terbaik. Kalau itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah itu. Haleluya. Kalau waktu lalu saya juga dalam bersama saya katakan, saya nggak punya apa-apa. Saya katakan inilah yang terbaik yang aku bisa. Maka aku berikan. Apa yang sangat kecil? Saya katakan, tapi karena ini yang terbaik aku lakukan. Aku lakukan karena berdasarkan firman Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Penting sekali. Khotbah minggu lalu kita akan dengar jelas. Apa khotbahnya? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita melakukan? Bukan ya. Kemudian datang paling benar, pulang paling cepat. Kalau khotbah misalnya khotbah, jadi dicari alasan apa saja kita nggak batuk juga. Bagaimana supaya kelihatan batuk, supaya bisa keluar ke samping. Kalau enggak anaknya dicubit, kan gitu. Supaya anaknya nangis lalu keluar. Macam-macam bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali. Ketika khotbah, duduk manis. Saya sudah mendengarkan firman. Firman Tuhan itulah yang menumbuhkan iman saya, menguatkan saya, membuat saya menang atas pencobaan. Apapun yang saya lakukan karena firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita nggak ngerti. Pulang dari kapal ini kita nggak ngerti. Ya, apa yang mau buat tadi? Apa yang pendeta tadi bilang? Bapak Ibu Saudara, ya, itu. Yang sampai suami. Kenapa istri tunduk kepada suami? Kenapa?
kata Alkitab, anak kenapa mesti menghormati orang tua? Karena kata Alkitab, orang tua kenapa harus memberi teladan kepada anak, mengajari anak? Karena kata Alkitab. Di luar sana Bapak Ibu banyak penasihat ajaib. Saya katakan, kita nggak akan bisa menang menghadapi cobaan kalau kita tidak punya mendasar hidup dengan firman Allah. Bangunlah rumah tangga, usaha pekerjaan kita berdasarkan firman Allah. Lakukan segala sesuatu dengan firman Allah. Pencobaan apapun yang kita hadapi, entah itu Tuhan kasih berkat yang luar biasa kepada kita, makanan, harta, jabatan, pangkat, entah kita nggak punya apa-apa, maka firman Allah akan menguatkan kita, membuat kita menang atas pencobaan. Haleluya. Tuhan berkati kita. Kita naikkan satu pujian. Pujilah aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian ini.